Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun, wajabil, wajabil, wajabil sidna nabi, wajabil. Wala mudabara, kambing yang terpotong bagian belakang, wala khatam, kambing yang terbelah kupingnya masih tapi terbelah, kan cacat juga. Dan juga jangan kambing yang telah rontok gigi depannya rontok semuanya misalnya, karena dengan rontok semua giginya ini menandakan makannya sedikit, makannya raiso. Dengan makan sedikit otomatis mempengaruhi dagingnya juga sedikit gitu. Jadi jangan yang PC, jangan yang cacat kupingnya. Ulama mengatakan sekurang-kurangnya kupingnya itu masih tersisa meskipun separuh, tidak boleh kurang. Meskipun dagingnya utuh tapi kupingnya hilang. Dan juga jangan yang terbelah telinganya, terbelah kupingnya masih utuh tapi terbelah. Dan juga jangan yang giginya rontok bagian depannya, otomatis makannya sedikit. Kalau sakit gigi sedikit makannya kering. Ini makanya kon diteliti bener, diamati. Nak masalah lemune jadi gampang cekel sampile itu dikakai. Kalau masalah sangklir gimana? Sangklir itu sing peringsilannya kira siji itu tidak apa-apa, masih sah. Sangklir itu yang penting dagingnya lemu itu sah. Dalam hadis tidak terlalu disoroti masalah sangklir itu. Yang mesti 4 hal yang kemarin disampaikan tidak mencukupi untuk hewan kurban, yaitu yang PC, yang jelas-jelas PC-nya sakit, yang kebangetan, pincang, yang sampai tidak bisa jalan atau apalagi patah, dan juga sangat tua yang tidak keluar dagingnya. Kambing wis tuwek ketuan, biasanya ketuan wis manak ping pira-pira utawa sangat tua itu otomatis dagingnya entek hilang. Ya kaya mbah-mbah wis terlalu tua secara otomatis dagingnya meliut-meliut kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budani wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala masakin wa la utiya fi jazaratiha syai'an minha muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurusi unta-unta badanahnya. Unta-unta badanah. Di sini apakah budan itu ya baik itu unta, sapi ataupun kambing yang memang disediakan untuk berkurban. Dan agar aku membagikan daging-dagingnya, kulitnya, jeroannya ke atas orang-orang miskin, dan tidak memberikan kepada tukang jagalnya sedikit pun daripada daging-daging tadi sebagai ujroh, sebagai upah. Dari hadis ini menegaskan bahwa keseluruhan bagian daripada hewan kurban ini haknya adalah untuk dibagi-bagikan.
sehingga tidak boleh kita menjualnya, tidak boleh. Anna luhumal adhahi wa juludaha wa jilala jami'an tuqassamu 'alal fuqara wal masakin. Daging-daging kurban, kulitnya, jeroannya semuanya dibagi orang fakir miskin. Dan tadi wa alla utiya ala jazarati syai'an minha. Aku tidak boleh membagikan kepada jazar. Jazar itu tukang jagal, tukang sembelih, tukang kulit, tukang kelet, sedikit pun dari hewan kurban tadi sebagai ujroh. Tapi kalau bukan sebagai ujroh karena dia ini warga, ini dikasih tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai akad ujroh, upah, ini tidak boleh. Nah kalau misalnya kok jazarnya delelah wong fakir bagaimana? Amma idza u'tiyal jazar ujratan kamilan thumma tusaddaqu alaihi idza kana fakiran kama yutasaddaqu 'alal fuqara fala ba'sa bidzalik. Adapun kalau tukang keletnya, tukang sembelihnya sudah dikasih upah tersendiri bukan dari hewan kurban, kemudian dia tetap disedekahi daging kurban karena dia itu kebetulan juga fakir, sebagaimana orang-orang fakir menerima hewan kurban, maka itu tidak mengapa karena akadnya bukan kurban, bukan ujroh, bukan sebagai upah. Kemudian dari hadis itu juga memberikan isyarah bahwa kulit kurban, jeroannya itu juga harus dibagikan sehingga tidak boleh dijual. Anna juludal hadi wa jilala la tuba'u li'atfiya fil hadis ala lahmi wa itahiya hukmaha. Karena tadi itu diatofkan dalam hadis itu wa an uqsima luhumaha wa juludaha. Aku diperintahkan untuk membagikan dagingnya, kulitnya, jilalnya, jeroannya. Nah ini kan atof semua, dan terus hukumnya satu, hukumnya sama, berarti kudu dibagekne kabeh. Sehingga dari mafhum itu tidak boleh kulit korban itu dijual. Lakin ajazal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa ba'du Syafi'iyah bai'a dzalik wa qalu yusarrafu thamanu masrafal udhiyah. Kena sing ngenakake ngedol kulit kurban ini tentunya dalam kondisi misalnya kok dibagi-bagi ya wong dogah, misalnya dijual-jual ke kulitnya, kulitnya wah kulit ke opo misalnya, terus ya ora iso ngopeni kulit. Wah nak dibagi-bagi dipraktekkan gitu kok misalnya ora iso bermanfaat. Ini kalau mau mengikuti pendapat Imam Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, Abu Thawr dan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan menjual itu. Wa qalu yusarrafu thamanuhu masrafal udhiyah. Saman hasil penjualannya ini ditasarufkan pada pentasarufan udhiyah kurban. Misalnya gawe dikembalikan kepada pentasarufan kurban, hasil daripada penjualannya itu kembali dibagikan kepada orang fakir miskin atau tuku opone, itu boleh. Nah Imam Abu Hanifah boleh menjual kulit kurban, juga rambutnya kurban, misalnya kambing wol misalnya, ini selagi penjualannya tidak diregoni nganggo dirham, dinar, nganggo duit lah, tapi mungkin dijual dengan barang, ditukar dengan barang, ini boleh menurut Abu Hanifah. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah yang lain itu memang tidak boleh. Kalau memanfaatkannya boleh. Mudhohi misalnya, mudhohi orang yang berkorban itu memanfaatkan kulit korban selain untuk dijual boleh. Dalam kitab Mughnil Muhtaj misalnya digawe sepatu, digawe tas, digawe apa wae boleh.
Tapi nak disewake ra kena karena sewa itu padha wae jual beli manfaat. Di sini dalam kitab Mughniul Muhtaj ada ibarah wa yatasaddaqu bi jildiha aw yantafi'u bihi, dan hendaknya mudhahi orang yang berkorban menyedekahkan kulitnya juga dan atau dia memanfaatkan kulitnya. Dalam syarahnya al-intifa'u bi syai' minha, bolehlah memanfaatkan apa-apa bagian dari hewan kurban. Bijil diha au yang tahu, bersedekah dengan kulitnya atau memanfaatkan kama yajuju laul intifa' biha kama marra. Di sini di Qasrul musannaf al-intifa' 'ala al-mudhahi nafsihi fihi isyarah ila annahu yamtani'u 'alaihi ijaratuh. Musannaf meringkas bahwa masalah kulit ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mudhahi, sekaligus memberikan isyarat bahwa si mudhahi tidak boleh menyewakannya, karena menyewakan itu adalah menjual belikan manfaat dari suatu barang. Karena ada hadis sahih, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurbanan untuk dia. Wa i'ta'u ujrata lil jazzar wa huwa kadzalik, dan juga tidak boleh memberikan kulit tadi sebagai upah kepada tukang jagal. Ini tidak boleh. Tapi kalau meminjamkannya boleh, karena minjam itu jenenge minjam itu memberikan hak memanfaatkan suatu barang pada orang lain tanpa ada upah, tanpa ada ini boleh. Lah nak wingi kan layaman ya kan, nak misalnya kulit korban itu langsung dijual itu tidak boleh, tapi nak misalnya diberikan kepada mudhahinya, mudhahi sing dekat korban, karena mudhahi itu selain korban wajib itu boleh mengambil dagingnya sampai sepertiga pun boleh, sepertiga, khusus 2/3 dibagikan, ya, boleh. Itu termasuk kulite. Dan nak wis tekan tangannya mudhahi, terus oleh mudhahi itu dihibahkan kembali, tapi wis statusnya kan wis ora kulit kurban lagi, karena sudah satu langkah sudah dikembalikan pada mudhahi menghibahkan. Setelah dihibahkan itu kan hak mauhublah orang yang diberi hibah. Saatnya oleh mauhublah orang yang diberi hibah itu terus harus dimasak lah, dijual, diapakan, itu berarti sudah boleh. Terus biasanya langsung dibakar. Pesantren ya tetap dibakar. Nah ning pesantren doyan kabeh. Kulit itu kok dibakar di kayak krecek, di masak ngono wae pedes ngono. Nah santri sing masak dhewe ra iso mene mualat jare koyo swandal jare. Masak ke ibu saya. Oh, dimasak koyo nggodhog terong yo. Dadi wah koyo swandal ngono. Ora iso sira medhok ya. Masak suwe. Itu iya. Malah gurih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, dulu kami menyembelih pada masa Rasulullah bersama Rasulullah SAW, yaitu di tahun Hudaybiyah, saat apa itu para sahabat tidak mampu untuk ihram ke Mekah karena diboikot, ada PPKM dari orang Mekah waktu itu. Kayaknya ya
Akhirnya terpaksa terus mereka berhenti di Hudaybiyah. Nah, mereka menyembelih kurban pun saat itu unta dari 7 orang, unta mewakili 7 orang dan juga sapi dari 7 orang. Dan hadis banyak tentang hal itu, bahwa 1 ekor unta, 1 ekor sapi itu mencukupi untuk 7 orang, sedangkan 1 ekor kambing mencukupi 1 orang. Di sini Imam Nawawi mengatakan boleh bergabung dalam masalah udhiyah, 7 orang bergabung, yuk gabungan patungan. Nah, istirak itu patungan. Dalam masalah kurban sapi, unta, 7 orang. Di sini sawa'un kanu mujtami'in aw mutafarriqin, sama halnya 7 orang tadi berkumpul dalam satu tempat atau mereka berpisah-pisah lain tempat. Ono Banyumaran, ono Semarang, ono Banyuwane, ono wong Solo 3. Pokoke genep wong 7 patungan urunan untuk beli 1 ekor sapi, terus di atas namakan 7 orang itu boleh. Di sini sawa'un kanu mujtami'in aw mutafarriqin, sama halnya mereka itu berkumpul atau berpisah-pisah. Muftaridin aw mutatawwi'in, sama halnya mereka itu menyembelih kurban itu dalam kondisi fardu atau sunnah saja. Fardu karena satunya itu sudah nadar, pokoknya sunnah ini arep kurban, misalnya itu kan berarti kurban dia fardu. Tapi yang lain-lain sunnah, sama halnya 7 ini yang sebagian fardu atau sunnah, atau fardu semua atau sunnah semua, atau sebagian fardu sebagian sunnah, tidak masalah. Yang penting atas nama 7 orang. Au ba'duhum mutaqarriban wa ba'duhum talibalamin, atau sebagian dari mereka itu menyembelih untuk taqarrub ila Allah, tapi sebagian lagi hanya untuk niatnya pokoknya golek daging arep mayoran misalnya, itu ya ndak apa-apa kanggo wong itu. Lakin qala Malik la yajul istirak fil hadi illa fi hadi tatawwu wal ihsar. Tetapi kalau pendapat Imam Malik, bolehnya patungan itu hanya pada hewan sembelihan yang tatawwu, yaitu sunnah. Kalau Abu Hanifah mengatakan bolehnya patungan itu kalau kesemuanya menghendaki untuk ibadah, tujuan ibadah. Tapi kalau Imam Nawawi tadi masih umum, dalilnya umum, sama halnya mereka berkumpul berpisah-pisah, sebagian sunnah sebagian fardu semua atau sunnah semua, tidak masalah. Yang penting wong 7, unta siji kanggo wong 7, sapi siji kanggo wong 7. Ya ana beda pendapat di antara ulama ini. Ya rahmat ikhtilafal ulama rahmatan lil ummah. Senajan umatnya golek sing kaul sing pokoke sesuai hajate. Sing kan penting ono tanggung jawab. Awake ora perlu ijtihad meneh, wis ana sing ijtihad wis. Kemudian di situ dalam hal kurban disampaikan akhadha bi dhairil hadis jama'ah faqalu la yajuz liman yuridu udhiyah ba'da dukhulil asri akhadhu sya'rihi aw dhufrihi ma lam yudhabbih. Dalam hadis itu disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulullah fa hadral adha fastarakna fil baqarah sab'ah wa fil ba'irah asyrah, rawa ashabus sunan. Dari hadisnya Ibnu Abbas ada lagi pendapat, dulu kami bersama Rasulullah, maka hari adha telah datang, kami pun patungan dalam seekor sapi 7 orang, dalam seekor unta itu 10 orang. Nah, ada yang berpendapat menurut riwayat Ibnu Abbas, unta, ba'ir
itu bisa mencukupi 10 orang.